Ada yang hatinya sedang dilanda penasaran, memikirkan sesuatu yang indah dalam sandaran tanpa disela sepatah ejekan, menyusun sketsa rasa dalam pikiran. Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan, sendiri atau berdua. Kita tidak pernah tahu bagaimana caranya menikmati rasa ini. Bahkan kita tidak pernah bisa menikmati apa itu rasa sayang. Ketika kita merasa sayang itu hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa begitu? Kita terpaksa harus menikmati kesendirian di sela-sela sayang sendiri. Iya, yaitu cinta sendirian. Kita harus menerima semua ketidakterimaan tentang arti harus bersama kita. Bagaimana rupanya? Bagaimana rasanya? Bila ditempatkan, boleh aku mencintaimu untuk setiap saat. Boleh, aku selalu ada ketika kamu sedih. Dan nantinya ketika kamu bahagia, aku adalah orang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Menerima segala kekuranganmu, bukan kelebihanmu. Menjadikanmu lebih baik untuk diriku, bukan untuk orang lain. Karena ketika orang lain melihat dirimu menjadi baik adalah suatu sosok yang mungkin jadi primadona buat dirinya, bahkan kamuflase orang lain untuk bisa menilai dirimu sebagai pencitraan. Ya, aku hanya ingin dirimu lebih baik untuk diriku. Karena ketika ada orang lain yang menilai dirimu lebih buruk dari dirinya, aku paham betul bagaimana dirimu. Tapi entah kenapa harus berakhir seperti ini. Aku hanya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk diriku dan untuk dirimu, di mana kita tidak saling disatukan. Kita yang hadir dalam situasi ini, sebenarnya cara Tuhan untuk mengajarkan kita menjadi lebih baik untuk orang lain. Tanpa aku sadari, sesuatu hal yang menurutku egois untuk diriku sendiri, bahkan dirimu, membuat kita jadi orang yang lebih baru. Kita terlahir di satu waktu yang sama-sama tidak kita inginkan, dan membuat kita menjadi kita. Aku paham. Pada akhirnya, kata kita adalah dua orang yang saling menyatu akan berubah menjadi mereka, di mana ada aku, kamu, dan aku yang bukan dia, di mana dia yang bukan aku, bisa yang jadi benar-benar melengkapi. Meski kita harus jatuh cinta di arena yang kita sebut itu lini masa waktu, di mana kita pernah ada. Halo teman-teman, ini gue Dion dalam podcast Dialog Serat tentang banyak cerita orang lain yang datang ke gue dalam Instagram dari platform itu yang gue kemas. Dan ternyata banyak hal yang gue dapat dari cerita mereka yang akhirnya gue kemas dalam podcast ini. Jadi waktu itu gue pernah buat di Instastory tentang apa yang kalian ingin luapkan. Mungkin ada yang ingin kalian ceritakan, mungkin ada yang ingin kalian suarakan gitu. Dan datanglah satu cerita tentang arti melupakan dengan konteks Mas bagaimana caranya melupakan yang paling ampuh saat itu. Gue udah sempat upload itu di Instagram, di feed ya. Terus berlanjut sampai ada satu orang yang bertanya gitu, pernah ngerasain namanya jatuh cinta sendirian? Dan di orang yang pernah gak ngerasain jatuh cinta sendirian dan bagaimana caranya melupakan yang paling ampuh, ini kayak ceritanya tuh nyatu gitu loh, nyambung. Akhirnya gue putuskan gue buat podcast ini gitu, karena gue tuh ngerasa gue pernah ada di posisi ini gitu. Ketika kita jatuh cinta sendirian dengan orang lain, karena kita dipojokkan dengan suatu masalah yang tidak ingin kita temukan gitu. Pada akhirnya masalah itu datang bukan karena kita mau gitu. Pada akhirnya sih sebenarnya ketika gue sadari itu, di sela-sela kegalauan, di akhir-akhir kegalauan yang gue harus jalani gitu ya, saat itu ada dia masuk ke gue, dia bilang gini, gue lagi senang sekarang tapi gue juga lagi sedih gitu. Saat itu gue lagi komen ke dia gitu loh, sekarang udah bisa bikin ini ya, Instastory tentang new post yang menarik gitu, biar orang mau
ngelihat feed lo gitu. Waktu itu gue pernah share, dan gue pernah sharing sama dia waktu itu ketemu gak sengaja lagi ngopi. Sampai akhirnya gue komen gitu, tiba-tiba dia DM gitu ke gue gitu kan. Gue tuh lagi senang tahu sekarang, tapi gue juga lagi sedih. Ya gue jawab dong lah, mau lu apa sih sebenarnya? Jadi gimana coba cerita, kali aja bisa bantu jadi pendengar. Saat itu gue berpikiran seperti itu gitu loh, se-random itu. By the way dia cowok. Sampai pada akhirnya dia cerita gitu, ternyata dia tuh kirimin gue screenshot dia lagi video callan bukan video call, sorry, lagi teleponan sama mantannya. Jadi dia ini mantan yang gak pernah bisa dia lupain selama 2 tahun itu gitu. Saat itu dia ngerasa bahagia banget dengar suaranya, sampai dia tuh pengen nangis gitu. Dan gila, gue pernah di posisi itu ketika gue gak bisa dengar suaranya. Gue pernah datang ke kerjaannya, gue hanya bisa melihat dari jauh. Gue cuma pengen mastiin. Saat itu gue dapat info dia saat itu kerja di situ, mantan gue by the way. Akhirnya gue datang ke sana, gue cuma pengen ngeliat sosok dia gitu loh dari jauh. Gue cuma hanya memandangi dan berdoa dari jauh gitu. Semoga kamu baik-baik aja terus ya. Dan karena ceritanya dia ini, gue jadi ambiar gitu loh, gila sih. Ya dari cerita seseorang ini yang datang di DM gue di Instagram, gue bilang sama dia gini, meski lu gak percaya gak apa-apa, tapi gue tahu kok rasanya itu kayak gimana. Soalnya sampai sekarang pun gue gak bisa ngelupain dia. Gue masih sayang sama dia. Gue cuma perlu terima sedihnya doang. Hal-hal yang menurut gue bahagia jadi hal yang suka buat gue senyum-senyum sendiri. Dan yang paling penting, kita tersenyum dengan bahagianya dia jadi bahagianya kita. Apapun itu, apapun, rasa sayang selalu jadi obat emosi buat kita yang gak bisa meluk dia. Saat gue ngomong kayak gini tuh, gue sedang menempatkan di posisi itu ketika gue dari jauh melihat orang yang gue sayang. Gue pengen banget meluk dia. Gue pengen bilang, maaf sudah terlalu lama pergi. Saat itu gue pengen bilang gitu. Dan gue coba luapkan ke teman gue ini. Saat gue bilang apapun itu, rasa sayang selalu jadi obat emosi buat kita yang gak bisa meluk dia. Di tiap masalahnya, di tiap sedihnya. Bahkan maunya selalu ada saat dia bahagia juga. Kalau harus dipikir juga gak mau gitu. Tapi semakin dipikir untuk melupakan, semakin sakit rasanya. Makanya menurut gue, obat paling manjur adalah menerimanya kalau dia bisa baik-baik aja. Gue mesti bisa terima dia gitu. Gue juga yakin kok orang yang kita sayang itu, yang pada akhirnya bukan untuk saling melengkapi, tahu gimana perasaan kita. Tempatkan diri lu kalau ada di dirinya. Mungkin dia sayang sama lu, tapi ada porsi yang dia butuhkan soal semua yang udah pernah dilewatkan sama lu. Ternyata ada di orang lain. Itu sakit memang. Salah satu hal baik sekaligus menyakitkan untuk kita bisa belajar mengerti kekurangan kita sama pasangan sebelumnya. Dan gue bilang sama dia, bukannya masalah itu proses kita jadi lebih baik kan? Gue sambil ketawa gitu kan sih. Dan gue bilang sama dia, sumpah ya cerita lo tuh bikin gue ambiar. Dan dia tuh jawab, gue beneran nangis deh mas. Tapi dengan hemat sambil ketawa gitu. Ya kalau cowok kan biasa gitu. Dia bisa memanipulasi keadaan untuk bisa menyembunyikan segala perasaannya dengan ketawa pada sebenarnya sedih-sedih gitu. Cuma bedanya untuk cewek tidak bisa menyembunyikan itu. Tapi kalau cowok bisa dengan karakternya dia. Karena memang pada dasarnya cowok itu pemimpin. Dia harus bisa memanipulasi segala keadaan untuk bisa terlihat baik-baik aja. Dan gue bilang sama dia ketika dia nangis, nangis itu bukan lemah. Nangis itu cara terakhir saat ungkapan gak lagi bisa diucapkan. Seolah-olah tuh hati lu kasih kesempatan untuk mulut istirahat. Udah diem deh, udah waktunya giliran gue gitu. Si hati itu maksudnya. Kamu diam ya, biar aku yang merasakan. Biar aku yang meredakan. Setelah ini, aku yakin kamu akan baik-baik aja. Dan di saat gue ngomong seperti itu, gue pernah nangis di
saat itu ketika gue benar-benar sayang sama dia. By the way, waktu itu mantan gue, dia harus nikah dengan orang lain karena harus berkorban dengan keluarganya, karena dia menghargai almarhum bokapnya yang titip untuk bisa menikah sama dia gitu, cowok itu. Saat itu orang tuanya belum tahu cerita sebenarnya hubungan dia sama cowok itu gitu. Cowok itu kasar banget, suka mukul, bahkan suka ninggalin di kosan dan kosannya suka dikunci. Dan gue tahu cerita itu setelah berjalan setengah tahun gue kenal sama dia. By the way, setengah tahun itu dia udah putus sama cowok itu. Dan akhirnya gue coba, dan gue dekat sama dia, gue suka sama dia dengan karakter dia yang lucu. Dan gue ngerasa lucunya dia, senyumnya dia suka ketawa gitu. Di saat gue suka bercanda, kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Malu, dia selalu malu untuk mulai percakapan pertama gitu. Bahkan di WhatsApp ya. Sampai pada akhirnya gue bilang sama dia, kamu udah punya pacar? Dan dia bilang, aku baru putus 3 bulan yang lalu. Oke. Dan dia cerita, aku mau putus cuman cowok itu gak mau. Kita tuh udah hanya di kayak mikirnya berjalan gitu. Dan gue tanya doang sama dia, ya, terus kamu sendiri gimana perasaannya? Aku memang udah gak mau sama dia, tapi entah kenapa ada beban yang aku pikirkan. Saat itu gue hanya memikirkan tentang seorang wanita yang benar-benar sayang dengan orang itu, tapi dia tidak mau berubah gitu. Dan gue coba memberanikan diri. Gue mau hadir dalam hidup lo untuk bisa jadi pelengkap apa yang lo mau selama ini. Tapi gue belum tentu bisa membahagiakan lo dengan cara lo. Tapi gue bisa membahagiakan diri lo dengan cara gue gitu. Dan akhirnya juga dia jujur, ya gue juga suka sama lo. Dengan tingkah laku yang konyol, aneh, kadang sok cool gitu. Awalnya dia benci banget sama gue, sebel gitu. Dia selalu kesel ketika dia nanya, gue tuh selalu mentahin pola pikir dia gitu. Karena ya saat itu menurut gue mementahkan pola pikir dia karena dia terlalu banyak berkorban untuk orang lain. Dan gue pernah di posisi itu. Tapi gue tidak benar-benar, lu jangan kayak gitu dong bego. Enggak, gue gak ngomong kayak gitu. Gue cuma bilang, bayangkan ketika diri kamu selalu berkorban untuk orang lain, kamu posisikan diri kamu seperti orang itu, dan ada orang yang lain yang mempedulikan kamu, mereka akan ngerasa bangga dengan egoisnya. Aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dia nangis kan. Ya udah, berjalannya waktu dengan cerita itu bermula seperti itu dari cerita. Sampai akhirnya kita sama-sama ngerti di karakternya masing-masing gitu. Oke, singkat cerita, gue bilang sama dia, gue capek pacaran. Karena menurut gue pacaran itu hanya untuk mengejar status, diterima dalam halayak banyak, untuk pengakuan baik dalam diri kita ataupun orang lain. Dan gue bilang sama dia, gue gak butuh pengakuan, gue cuma butuh kita sama-sama saling mengerti satu sama lain. Dengan kita sama-sama saling mengerti, dengan kita sama-sama saling tukar kasih sayang orang lain, tanpa perlu tahu kita pacaran pun dia bakal tahu kita pacaran. Saat itu gue bilang gitu. Tapi bukan berarti kita gak publish loh gitu. Karena menurut gue sesuatu hal yang bahagia tanpa perlu orang lain tahu, ketika gue bisa merayakan dengan diri gue sendiri. Perkara itu Instastory ataupun saat itu belum ada Instastory ya, perkara itu feed ataupun mungkin WhatsApp, kenapa enggak gitu. Gue pengen menikmati waktu gue dengan diri gue sendiri dan dia. Sampai akhirnya gue berjalan waktu beberapa tahun sama dia, tiba-tiba gue putus. Dan ya, dengan karakter dia yang selalu berkorban buat orang lain, bahkan untuk orang-orang yang dia sayang, dia bisa mengorbankan kebahagiaannya dia. Gue gak pernah ngeliat cewek yang kayak gini sama hidup gue gitu ya. Bener-bener sabar, dipukul sama cowoknya, ditendang perutnya sama cowoknya, dia diem. Dia selalu percaya sakitnya gue ini akan jadi belajarnya buat lo. Saat dia cerita itu gue nangis man, gila. Gue gak pernah nyakitin ibu gue, bahkan cewek manapun gitu ya. Sejahat-jahatnya gue paling jahat saat itu. Gue gak bentak cewek. Itu hal yang paling jahat menurut gue dalam hidup gue, dan gue tuh nyesal banget. Tapi gue gak pernah sekalipun nyolek cewek ya. Sampai gue tanya sama dia, kamu kenapa ninggalin aku? Kasih aku alasan yang tepat, kenapa kamu tiba-tiba ninggalin aku? Sampai
beberapa minggu dia gak kasih kabar ketika gue tanya itu. Dan di 3 minggu kemudian dia akhirnya cerita sama gue saat dia sudah nikah. Hati gue saat itu hancur. Gue ambiar banget karena gue harus lihat instastory dia nikah dengan orang itu. Dan dia jujur maafin aku, benar-benar maafin aku. Papa udah sakit keras. Kemauan terakhir papa cuman mau aku nikah sama dia. Aku selama ini gak cerita tentang cowok itu karena aku gak mau bikin papa jadi banyak pikiran. Karena dengan sakitnya papa itu menurut aku udah cukup menderita papa. Aku juga sadar aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget, tapi mohon maaf banget dari batin aku yang paling dalam, aku harus ngelakuin ini. Aku cuma berdoa semoga pilihan aku gak salah. Semoga ketika aku menikah sama dia bisa berubah dengan sikap kasarnya dia. Saat ini aku cuma mikirin papa. Aku cuman mau ketika papa pergi, dia pergi dengan tenang. Gila men. Gua ngeposisiin perasaan orang tuanya yang saat itu lagi sakit. Tapi kalau dipikir pola logis ya, gue mendingan mati ataupun sakit. Kalau gue diposisiin ke orang tua gitu ya, gue lebih mendingan mati tapi anak gue sehat-sehat aja. Ya, untuk kita yang merasa sayang dengan orang lain, kita pengen berkorban untuk orang lain, untuk itu jadi baik-baik aja kalau kita tempatkan. Nah dia ini lupa menempatkan posisi orang tuanya sebagaimana dia berkorban untuk orang lain. Jadi sama-sama saling berkorban. Tapi porsinya si cewek ini akhirnya jadi berkorban. Maksud si mantan gue ini. Jadi dia ngejalanin hubungan itu. Gue selalu yakin, gue selalu pasang dalam mindset gue, ya Tuhan, ya Allah, tolong kalau memang orang ini tepat untuk dirinya, meskipun kasar dengan banyak cerita yang gue dapet, semoga dia berubah. Gue selalu pasang mindset itu gitu. Ya sama kayak gue bilang di DM gitu, bahagianya dia itu bahagianya kita. Semoga dia selalu baik-baik aja gitu. Sedih men, gila. Saat itu gue udah nabung, gue udah beli cincin buat dia, gue udah pasang planning, tiba-tiba dia pergi. Gue galau 2 tahun, gila. Gue gak punya pacar saat itu. Dan ada yang suka sama gue, tapi gue menolak perasaan cinta mereka gitu buat gue. Bodohnya gue saat itu, saat gue belum bisa menerima gitu ya. Gue yakin jahatnya gue gitu kan ya. Ini jangan ditiru. Lu cuma perlu waktu untuk sampai bokap lu gak ada. Kalau memang ya tapi gue pengennya bokapnya itu sembuh. Jujur tuh bihanas, jujur banget gitu. Gue pengen bokapnya sembuh. Kalau memang Allah tidak kasih nyawa yang panjang dan harus meninggal, terus suaminya bilang gitu, lu bakalan cerai. Tapi ternyata enggak coy, ini cewek masih tetap sabar banget nikah ngejalanin. Ya udah, gue mau ngomong gimana, gue harus pasrah. Pada akhirnya gue harus menerima kenyataan sedihnya gue ini adalah cara terbaik untuk bisa selalu mendoakan dia gitu. Dan ketika dia bisa bahagia, cara terbaik buat diri gue mengobati yang disebut itu apa ya, insecure gitu dengan dirinya. Berjalan 5 tahun sampai sekarang gue jadi inget lagi cerita itu ketika ya salah satu followers gue, dan gue pernah ngopi bareng sama dia gitu. Dia cerita, dan by the way dia cowok, dia sampai nangis. Gue bilang sama dia, kita selalu dipersiapkan untuk jadi lebih baik dengan banyak masalah yang kita hadapi, termasuk perasaan. Untuk lo yang udah pernah cerita sama gue soal perasaan lo itu, tentang gimana gak bisa ngelupain mantan lo itu, gue pernah ada di posisi itu men. Gak enak memang rasanya. Bahkan ketika gue ngomong kayak gini aja, gue masih belum cukup jadi contoh yang baik untuk diri lo gitu. Tapi kita mesti sama-sama ngambil poin dalam cerita ini. Kan masalahnya gimana caranya lo bisa melupakan dia kan. Akan salah jadinya kalau lo melupakan. Kenapa lo harus melupakan hal-hal yang bahagia menurut lo ketika lo sama dia? Hal yang bahagia itu memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Memotivasi kita untuk selalu bersyukur dengan keadaan yang kita punya tentang hal bahagia gitu ya. Kenapa harus dilupain? Jangan dilupain. Manusia memang punya sifat lupa.
Tapi bukan berarti dia gak akan ingat lagi. Dan ketika lo ingat lagi, lo akan galau lagi. Lo hanya perlu mengingatnya sebagai hal yang perlu lo terima. Menerimanya. Yang nantinya lo bakal senyum-senyum sendirian ketika melewati hal itu. Dan ketika lo senyum, bukan hal sedih yang lo lewatkan, tapi setiap hal yang lo lakukan bersama sama dia, itu hal yang bahagia buat diri lo. Cenderung memikirkan hal yang sedih itu hanya memaksakan kita untuk tidak melangkah jadi lebih baik. Gue Dion, di podcast Dialog Serat. Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan.